Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu zalika 'alas syakirin. Alhamdulillah birabbil alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat kasih dan sayangnya yang tidak pernah beri kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga semua amal ibadah yang telah kita kerjakan, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, mulai dari kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita, tempat bekerja kita, ke tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita kerjakan, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, dari mulai kita mengerjakan amal ibadah yang wajib sampai dengan amal ibadah yang sunnah, semoga Allah gantikan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang mempunyai nama besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Marilah senantiasa kita seluruhnya untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita sebagai bekal pegangan hidup dan mempertanggungjawabkan semua amanah yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin jamaah masjid yang insyaallah dimuliakan Allah, banyak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Maka saya membagi kepada 3 bagian amanah itu menurut pendapat saya. Yang pertama adalah amanah kita, tanggung jawab kita terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk taat dan patuh kepada Allah. Tidak ada lain, untuk taat dan patuh kepada Allah, agar senantiasa mengutamakan perintah-perintah Allah. Bahwa semua pergerakan di dunia ini Allah yang mengatur, baik itu yang terjadi di dalam antariksa, di dasar laut, di atas tanah, di bawah tanah.
Allah sudah garis besarkan takdir kita masing-masing. Maka amal ibadah nanti yang akan ditanyakan oleh Allah adalah sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka baik semua amal ibadah kita. Sholat kita hancur, maka hancur amal ibadah kita. Man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara biha. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu, maka termasuk disebut kafir. Dan setiap mereka yang meninggalkan amal ibadah sholatnya, namanya dicatat di depan pintu neraka semua. Maka dalam satu hadis dikatakan, apabila seseorang manusia sudah berumur 40 tahun, amal ibadahnya lebih sedikit dibandingkan amal salehnya, maka pantas dilemparkan ke dalam neraka. Bukan berarti mereka yang belum 40 harus santai, harus berleha-leha, harus mengentar-entarkan perintah sholat. Jadi mulailah ajarkan kepada anak kita untuk melaksanakan ibadah. Jangan hanya kita memerintah kepada anak kita, tapi ajarkan. Kalaupun kita tidak mampu, masukkan ke dalam pengajian-pengajian yang ada di dalam tetangga tempat kita tinggal. Syukur-syukur dimasukkan ke tempat pendidikan formal, ke madrasah, ke diniyah, ke sanawiyah, ke aliyah, bahkan yang paling rendah ke Raudhatul Anfal, TK. Nah, dari pendidikan Islami akan tertanam, nanti akan lahir orang-orang yang berani mengatakan baik adalah baik, salah adalah salah. Kita ajak anak kita, istri kita, tempat majelis-majelis ta'lim, dengarkan tausiah ustadznya, tausiah kiai, tausiah habaib, para ustadz-ustazahnya. Anjurkan istri kita untuk datang ke majelis-majelis ta'lim yang terdekat. Antarkan anak kita untuk sholat berjamaah bersama-sama di masjid khusus yang laki-laki. Kita ikut sholat, jangan kita dorong-dorong saja, tapi kita menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak pada diri Rasulullah contoh suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah bukan hanya memerintahkan, tapi juga melaksanakan perintah itu. Di amal ibadah kita, tanggung jawab kita ada menjalankan semua perintah Allah. Yang utama adalah sholat. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang nanti akan pertama kali ditanyakan? Amal ibadah apa yang Allah paling senangi? As-salatu ala waqtiha, salat yang tepat waktu. Yang kedua apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah, di salat tepat waktu. Yang kedua berbakti kepada orang tua, khusus kepada ibu. Seorang ibu bisa memberikan nafkah lahir batin kepada 10 anaknya. Belum tentu 10 anak bisa memberikan yang terbaik kepada seorang ibunya. Apa yang sudah kita dapat berikan kepada ibu kita? Apakah cuma sekedar ucapan terima kasih, mencium tangannya? Tidak cukup dengan itu. Doakan mereka agar selalu sujud kepada Allah, agar selalu mendoakan kepada anak-anaknya. Begitu juga kepada ayah yang sudah menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tetesan-tetesan keringatnya, peluh yang di badan tidak dihiraukan demi membawa rezeki yang halal, thayyiban dan berkah pulang yang bisa dinikmati oleh anak dan istrinya. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, kewajiban kita sujud kepada Allah. Yang kedua,
tanggung jawab kita terhadap keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum alaikum naran wa quduha nas wal hizarah. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari jeratan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang di dalam neraka Jahanam. Di dalam neraka yang 8 pintu neraka dijaga oleh para malaikat yang tidak bisa disogok oleh kita. Maka apapun yang kita bawa pulang harus yang berkah, harus yang halal. 1 rupiah uang yang kita masukkan ke dalam mulut anak istri kita, dan itu uang yang tidak pernah mendapatkan keberkahan, maka tidak akan dapat membawa keberkahan. Amal ibadah kita tidak akan dicatat oleh Allah. Anak istri kita akan membantah kepada kita karena barang-barang yang haram dimasukkan ke dalam mulut anak istri kita akan tumbuh menjadi darah, menjadi daging. Daging-daging mereka pantas dijilat oleh api neraka kalau kita suapkan, belanjakan harta kita dari harta yang tidak berkah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, mari kita koreksi diri kita. Apakah harta yang kita bawa sudah menjadi hak kita, apalagi tidak menyakiti, mengambil, mencuri, memanipulasi keuangan. Bayangkan ada orang tua yang pergi dalam keadaan gelap, pulang ke dalam gelap demi memberikan yang terbaik buat anak dan istri. Jangan sampai semua itu kita terpeleset, terperosok mengambil harta yang bukan hak milik kita. Jangan-jangan nanti kita adalah ayah, orang tua yang dilemparkan dahulu ke dalam neraka. Kalau ayahnya, pimpinan rumah tangganya sudah dilemparkan ke dalam neraka, bagaimana mungkin seorang ayah, seorang imam, pemimpin dalam keluarga bisa melindungi anak istrinya? Kulukum ra'in wa kulukum ra'in mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, termasuk kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Jemaah sekalian, tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab kepada jabatan kita. Apapun jabatan kita selama hidup di dunia ini, jabatan kita yang paling rendah adalah sebagai pemimpin rumah tangga. Jabatan istri kita adalah seorang yang mengatur keuangan, mendidik anaknya ketika kita tidak ada di rumah. Di jabatan yang dipegang oleh kita, apapun jabatannya, kita harus bertanggungjawaban. Dari mulai jabatan yang paling tinggi di negara kita sampai jabatan yang paling rendah, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau hianati Allah, jangan engkau hianati Rasul, jangan engkau hianati amanah yang Allah berikan kepada dunia, rakyat percayakan kepada engkau, tapi engkau tidak amanah, berkhianat kepada rakyat. Dalam sekop lingkungan yang paling kecil adalah tanggung jawab kita kepada keluarga kita masing-masing. Koreksi diri kita, jadikan bahan renungan. Apakah kita sudah jadi pemimpin yang baik? Minimal dalam kacamata anak istri kita. Karena nanti semua yang menempel di tubuh kita akan berbicara. Dalam surat Yasin diterangkan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di yaumil akhir nanti kita akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, dan kata Allah, aku kunci mulutmu,
Mulut kita tidak bisa berdusta, sedangkan tanganmu akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Allah, dan kakimu akan menjadi saksi pada yaumil akhir nanti. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, tidak ada. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, yang pertama adalah tadi tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup untuk selalu sujud kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kita kepada keluarga kita masing-masing. Yang ketiga adalah tanggung jawab kita kepada jabatan yang kita emban. Mudah-mudahan dari 3 tanggung jawab, amanah pertanggungjawaban, insya Allah kita dapat mempertanggungjawabkan semua, bukan hanya di hadapan Allah, tapi kelak. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi kelak di hadapan Allah. Semuanya kita pertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang lolos dari yaumil hisab, yaumil mizan, yaumil bas. Semua ada dalam buku catatannya. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat mempertanggungjawabkan semua yang diberikan Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita selalu sujud kepada Allah. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah angkat wabah-wabah penyakit yang ada di negara kita. Allah angkat harkat derajat kita. Allah jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Sekali lagi, mudah-mudahan usia ini ada bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Allahumma afiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.